Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Zulfa Ismawati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian kuantitatif dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Zintan Kali Istiqomah dari Prodi Manajemen Dakwah kelas 3B NIM 1263112113030 akan menyampaikan tugas ujian tengah semester metode penelitian kuantitatif yang berjudul Topik dan Pernyataan Masalah Metode Penelitian Kuantitatif. Topik dan masalah dalam penelitian kuantitatif sering dibedakan antara satu dan lainnya. Topik dipandang sebagai kerangka masalah dan masalah adalah bagian-bagian yang ada pada topik. Topik yang bagus akan melahirkan masalah yang bagus dan masalah yang bagus akan melahirkan judul penelitian yang menarik untuk diteliti. Dalam menentukan topik dan masalah penelitian, hendaknya harus dipertimbangkan sejak awal dan harus difikirkan secara matang-matang melalui diskusi dan sumber-sumber yang jelas, sehingga kita dapat menghemat waktu lebih banyak untuk mengerjakan tugas akhir, skripsi, tesis, maupun disertasi. Dalam menentukan topik dan masalah yang akan diteliti, apakah masalah tersebut dapat diangkat sebagai masalah penelitian, seorang peneliti harus mempertimbangkan dua hal, yaitu pertimbangan objektif dan pertimbangan subjektif. Pertimbangan objektif adalah pertimbangan yang berdasarkan kondisi masalah itu sendiri. Layak atau tidaknya masalah tersebut diteliti, itu didasarkan pada kualitas masalah itu sendiri dan dapatnya masalah dikonseptualisasikan. Dan yang selanjutnya adalah pertimbangan subjektif. Pertimbangan subjektif ini adalah pertimbangan yang berdasarkan peneliti atau calon peneliti. Contohnya, apakah topik dan masalah tersebut sudah sesuai dengan minat peneliti atau belum. Yang selanjutnya adalah mengenai biaya. Apakah seorang calon peneliti tersebut sanggup untuk mengeluarkan biaya yang dibutuhkan ketika akan melakukan penelitian. Faktor untuk menentukan topik penelitian ada 6. Yang pertama, pengalaman pribadi dan kehidupan sehari-hari. Pengalaman pribadi ini dapat berupa pengalaman langsung dan pengalaman tidak langsung, seperti pengalaman yang diceritakan oleh orang lain. Yang kedua adalah masalah di media massa. Berita-berita yang disajikan oleh media massa itu juga dapat kita angkat sebagai topik penelitian. Yang ketiga adalah pengetahuan lapangan, kemudian dibandingkan dengan teori, dan yang keempat, kebutuhan akan memecahkan masalah. Kelima, ada peluang. Bagi seorang peneliti pemula, peluang ini merupakan hal yang harus sangat diperhatikan karena hal ini berkaitan dengan perizinan dan tingkat kesulitan mencari data. Dan yang keenam adalah nilai-nilai pribadi. Seringkali di antara individu, masyarakat, dan keluarga ini memiliki ciri khas yang berbeda, dan hal ini dapat menyebabkan perbedaan antara nilai-nilai, dan hal ini merupakan topik yang menarik untuk diteliti. Panduan untuk menentukan topik adalah yang pertama, masih termasuk ke dalam kemampuan peneliti. Yang kedua, dapat diteliti dan dikelola, artinya data tersedia dan dapat diakses serta dapat diverifikasi. Yang ketiga, dapat diselesaikan dalam kurun waktu tertentu. Dan yang keempat, penting dan relevan untuk situasi saat ini serta dapat bermanfaat bagi perbaikan mutu kehidupan manusia. Dan yang kelima, bersifat praktis dan dapat dilaksanakan.
Baik, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai masalah. Menurut KBBI, masalah diartikan sebagai sesuatu yang harus diselesaikan atau dipecahkan. Masalah berarti soal, persoalan, hal yang menjadikan masalah, dan hal yang dipermasalahkan. Adanya masalah dapat menjadikan tidak tercapainya sebuah tujuan. Sedangkan pernyataan masalah yang ada dalam metode penelitian kuantitatif merupakan pernyataan mengenai masalah apa yang sedang menjadi pertimbangan penting untuk diteliti. Bentuk-bentuk masalah dibagi menjadi 3, yaitu bentuk masalah deskriptif, masalah komparatif, dan masalah asosiatif. Rumusan masalah deskriptif adalah rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik pada variabel 1 maupun lebih. Sedangkan rumusan masalah komparatif adalah rumusan masalah yang membandingkan antara keberadaan variabel 1 atau lebih dengan sampel yang berbeda atau waktu yang berbeda. Kemudian, bentuk rumusan masalah yang terakhir adalah rumusan masalah asosiatif, yaitu rumusan masalah yang menanyakan antara hubungan dua variabel atau lebih. Dan rumusan masalah asosiatif ini memiliki 3 hubungan, yaitu hubungan simetris, hubungan kausal, dan hubungan interaktif. Masalah penelitian memiliki beberapa ciri khusus, yaitu yang pertama, hendaknya masalah penelitian itu dapat mencerminkan kebutuhan apa yang dirasakan. Yang kedua, masalah penelitian merupakan kenyataan yang betul-betul ada dan merupakan hasil dari identifikasi masalah. Dan ciri khusus masalah penelitian yang terakhir adalah masalah penelitian tersebut harus relevan. Dalam artian, masalah tersebut harus betul-betul permasalahan yang baru dan dapat diselesaikan dengan baik dan benar. Di dalam buku Profesor Dr. Burhan Bungin Esos MPSI, masalah yang berkualitas memiliki kriteria. Yang pertama, masalah tersebut memiliki nilai penemuan yang tinggi. Dan yang kedua, masalah tersebut harus penting dan relevan, artinya masalah tersebut sedang dirasakan oleh kebanyakan orang di suatu masyarakat. Dan yang ketiga, masalah tersebut bukan merupakan sebuah pengulangan dari penelitian sebelumnya. Artinya masalah tersebut harus benar-benar baru. Dan yang keempat, masalah tersebut harus memiliki referensi teori yang jelas. Sedangkan di dalam buku Dr. Denny Darmawan SPD MSI, masalah yang berkualitas memiliki kriteria. Yang pertama, masalah harus visible. Masalah yang visible artinya masalah tersebut layak untuk diteliti dan dapat dicarikan jawabannya melalui sumber yang jelas, tidak menghabiskan banyak waktu, tenaga, dan biaya. Yang kedua, masalah harus jelas. Artinya semua orang harus memiliki persepsi yang sama terhadap masalah tersebut. Yang ketiga, yaitu masalah harus signifikan. Artinya, jawaban dari masalah tersebut harus benar-benar memberikan kontribusi yang nyata terhadap perkembangan ilmu dan dapat memecahkan permasalahan kehidupan manusia. Yang terakhir adalah masalah bersifat etis. Artinya masalah itu tidak berkenaan mengenai hal-hal yang bersifat etika, moral, nilai-nilai keyakinan, dan agama. Di dalam pemilihan masalah, kita juga harus mempertimbangkan beberapa pertimbangan.
yaitu yang pertama pertimbangan ilmiah, yang kedua pertimbangan non-ilmiah, dan yang ketiga pertimbangan dari sudut pandang peneliti. Beberapa pertimbangan ilmiah yaitu apakah masalah tersebut dapat diteliti secara ilmiah? Artinya, apakah realita dari masalah tersebut dapat diamati serta datanya tersedia serta dapat dikumpulkan? Dan yang kedua, apakah masalah tersebut dapat memberikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan? Dan yang ketiga, dengan metode yang bagaimanakah masalah tersebut akan diteliti? Yang kedua, beberapa pertimbangan non-ilmiah. Yang pertama, apakah masalah tersebut dapat memberikan manfaat praktis bagi kehidupan manusia? Dan yang kedua, apakah masalah tersebut terlalu peka untuk diteliti? Kemudian yang terakhir adalah pertimbangan dari sudut pandang peneliti. Yang pertama, kemampuan teori dan metodologi dari si peneliti. Yang kedua, minat peneliti terhadap masalah yang akan diteliti. Yang ketiga, kemampuan pengumpulan dan analisis data. Dan yang terakhir adalah ketersediaan biaya, waktu, dan tenaga dari si peneliti. Alhamdulillahirrahmanirrahim, telah selesai pemaparan materi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf, dan semoga materi yang saya sampaikan tadi dapat memahamkan teman-teman semuanya. Dan materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Mbak Sania Hanifatus Zahra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.